ada endang. Nah, cepat kau balik ke badanmu. Cepat segera balik sebelum semuanya datang. Cepat. Endang dulu. Kak Melva pun gak banyak mikir, dia langsung balik lagi ke kamar dan tiba-tiba udah terbangun aja gitu dalam keadaan berkeringat ngos-ngosan dan langsung mendengar suara azan subuh berkumandang. Udah balik tapi ke dalam dirinya lagi. Pada waktu itu Kak Melva ngerasa baru tidur bentar kali azan subuh aja. Padahal bentar kali ya kejadian itu kan. Dan di pagi itu Kak Melva pun menceritakanlah ke mamanya dan juga mamanya langsung menyuruh Kak Melva untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Nah, setelah kedua makhluk itu dikurung memang ada banyak kali gangguan. Tapi udah nggak ada lagi tuh suara-suara bisikan di telinganya Kak Melva yang macam-macam itu udah nggak ada lagi memang. Sama aja masih diteror juga nih itu. Terus yang keenam setelah kejadian Rogo Sukmo itu nggak ada lagi nih gangguan apa selama sehari aja tapi. Nah di malam hari ketiganya ketika Kak Melva ini sedang tidur, ada suara rame-rame di dapur. Terdengar suara panci jatuh. Nah Kak Melva mikir waktu itu suami Kak Dina lagi masak mungkin ya. Kak Melva buka lah kamar. Suasana sepi kali nggak ada aktivitas apapun dalam dapur itu nggak ada. Besok paginya ketika Kak Dina dan suami lagi bekerja, Kak Melva ini ninggalin anaknya di tengah kasur karena Kak Melva ini mau pergi mandi. Bantal-bantal semua Kak Melva taruh lah itu di pinggiran kasur kan supaya anaknya nggak gelundung lantai loh. Nah ketika Kak Melva lagi mandi, Nadia yang lagi tertidur itu tiba-tiba menangis. Kak Melva bilang dari dalam, bentar ya nak, bentar, mama bentar lagi selesai. Tapi suara tangisan Nadia tuh lama-lama makin teredam tuh kayak orang dibekep. Kak Melva udah suka enak nih perasaannya kan, langsung keluar dari kamar mandi dan dia melihat anaknya sudah di bawah tumpukan bantal tadi di pinggiran kasur loh. Dan anehnya lagi Nadia masih berada di tengah kasur, cuma bantal-bantal tersebut aja aku pindah tempat tempatnya di atas badannya si Nadia. Rasanya kayak nggak masuk akal kan, gimana bisa bantal yang tadi di pinggir tempat tidur bisa pindah di tengah di badannya Nadia. Sunscreen bikin close komedo. Fix, bukan skin Aqua. Aku udah pakai dari dulu, based on Japan research and science proof. Non comedogenic, non acnogenic tasuk. Moisty, healthy softy. Kita approve, skin Aqua, all in one, protect and care. Mama, mau ini. Hah? Snack sehat. Perkenalkan, Indonesia yogurt baru, spesial buat kids. Dibikin pakai susu. Oh ya Allah. Tapi alhamdulillahnya nggak lama dari kejadian Nadia ketindihan bantal itu, kakak laki-lakinya Kak Melva yang kita sebutnya Kak Didit datang ke rumah mereka dan suaminya Kak Dina ini udah balik lagi ke Jakarta. Jadi di rumah kontrakan itu udah ada berempat lagi ya, Kak Melva, Kak Dina, Kak Didit, Nadia. Oke? Nah suatu ketika mereka baru aja pulang dari jemput Kak Dina yang tugas di luar kota Jogja. Mereka nyampe lah di rumah sekitar jam 9 malam dan memutuskan tidur satu kamar di kamar besar nih supaya kedua kakaknya ini bisa main sama Nadia lah gitu. Nah pada saat itu si Nadia udah umur 7-8 bulan lah kurang lebih. Nah ketika mereka mematikan lampu, Nadia ini langsung gelisah. Melva gendong ke sana ke sini kan, tapi tetap nggak mau tidur. Tapi waktu itu Kak Melva melihat matanya si Nadia ini menatap salah satu sisi ruangan. Rokok apa yaitu Kak? pintu jendela. Aku rokok Sempramento guys. Kasih maaf Kak Melva. Kampung Jadi Nadia natap iya lagi bener kan, lagi. terusan pintu itu kayak ditutup pakai horden putih gitu loh dan setelah itu terlihat dengan jelas ada bayangan besar di sana jalan mondar mandir di sekitar pintu jendela tuh mondar mandir. Bayangan itu terlihat jelas sekali. Naruh kayak koran-koran atau kertas kalender tuh loh di
bakal kelihatan apapun lagi di jendela itu kalau malam-malam. Dan sorenya setibanya orang tua dan Kak Ilham datang, Kak Ilham pun langsung sholat dan menyebarkan air gitulah, air yang udah didoain gitu dari gurunya. Kata gurunya memang di sana tuh banyak kali jin yang tinggal dan mereka sangat usil. Dan ternyata mereka semua berasal dari kebun pisang di belakang perumahan itu. Nah terus Kak Ilham pun langsung membaca surat Al-Baqarah lagi di rumah tersebut dan menyebarkan kayak garam kasar gitu. Alhamdulillahnya selama 3 hari setelah Kak Ilham baca doa dan orang tuanya mereka ini pulang ke kota lama, gak ada gangguan apapun di sana, Wak. Semua tenang ya, suasana udah mulai tenang. Tapi gangguan itu balik lagi, Wak. Datang lagi. Cuma 3 hari tenang ya, hari keempat datang lagi. Jadi waktu itu asar udah tiba, Kak Melva cuma sendirian aja di rumah. Kak Dina lagi tugas dan Kak Didi lagi pergi ke sebuah kampus lah gitu. Nah Kak Melva ingat waktu itu Kak Melva udah ngantuk setelah memandikan si Nadia. Udah selesai sholat asar, Kak Melva pun niat untuk ya udahlah tidur aja lah dikit dulu ya sambil nunggu Kak Didi pulang. Nah saat Kak Melva lagi tidur, dia mendengar grendel pintu kamarnya Kak Melva ini kayak ada yang mainin tuh loh, kayak mau dibuka gitu. Waktu itu Kak Melva mikir, oh Kak Didi udah pulang, kunci rumah memang dibawa sama Kak Didi. Nah pas Kak Melva manggil abangnya itu sambil buka pintu, nggak ada siapa-siapa, nggak ada. Kak Melva pergi ke depan, ternyata pintu utamanya masih dikunci. Dan di saat yang bersamaan Kak Melva langsung mendengar Nadia nangis kencang. Langsung lari lah Kak Melva ke arah kamarnya kan, dan langsung lagi Nadia. Kak Melva udah takut kali tuh langsung teleponnya Didi, Dede balik cepat kau balik, aku digangguin lagi nih katanya. Nah dengan semua kejadian ini Wak, pastinya Kak Melva pun sebenarnya udah nggak betah tinggal di sana. Tapi sayang Wak, udah bayar setahun. Dan saat kejadian terakhir itu masa kontrakan mereka tinggal 3 bulan lagi. Lagi ini selesai nih. Dan rumah baru yang mau mereka tempati itu juga belum selesai pembangunannya. Tapi Wak, ketika Nadia ini sudah memasuki usia 10 bulan, ada sebuah kejadian yang membuat Kak Melva nggak pakai lama, dia langsung memutuskan untuk segera pindah dari rumah itu. Ini nih puncaknya nih Wak, agak ekstrim ini. Jadi waktu itu Nadia ini udah bisa berjalan ini, walaupun sedikit-sedikit jatuh lah gitu, tapi udah bisa jalan. Nah Kak Melva pun udah mulai kayak nyicil-nyicil barang-barang yang akan mau mereka bawa pindah ke rumah baru mereka itu. Disusun di kontainer barang, ditaruh di ruang tengah. Nah pada saat itu di rumah cuman ada Kak Melva sama Kak Didit aja, terus sama Nadia kan. Nah sekitar jam 1.15 malam Wak, tiba-tiba Nadia terbangun nih, minta keluar kamar. Kak Melva bingung kan kenapa, nah ini kok tiba-tiba mau keluar kamar jam-jam segini nih. Nah itu Kak Melva bangunkanlah Kak Didit. Bang, bangun dulu bang, kita kawan yuk. Nadia, buat ngawasin Nadia lah gitu dulu. Udah, pikirlah mereka keluar bertiga nih. Nadia langsung jalan nih, menuju ke kontainer ruang tengah tuh loh. Dia keluarkan baju-bajunya, mainan-mainannya yang udah Kak Mel packing di kontainer tuh. Udah lah Kak Melva sama Kak Didit yang masih terkantuk-kantuk itu duduk lah di meja dapur kan sambil senderin punggung, dia ngawasin si Nadia main. Nah terus tiba-tiba dia ini ketawa sendiri. Sambil ngelihat ruang tamu dan kayak nunjuk sesuatu gitu loh Wak, terus ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah di sini Kak Melva makin ngawasin Nadia kan, lah dia ketawa sama siapa, dia belum ada rasa takut atau curiga berlebihan waktu itu Wak, karena Kak Melva pernah dengar dari temennya anak kecil tuh memang kadang-kadang suka ketawa sendiri gitu loh. Terus gak lama kemudian Wak, Nadia ini langsung memalingkan mukanya ke sumur dan tiba-tiba pada saat itu Kak Melva dengar suara kayak gitu. Setelah itu Nadia kayak ngelemparin mainannya ke arah sumur tuh Wak, lemparan. Nah, abis itu dia jalan cepat ini. Nadia jalan cepat. Padahal waktu itu kan Nadia belum baru-barunya bisa jalan ya kan, masih jatuh-jatuh kalau jalan. Enggak, dia jalan cepat ngarah ke sumur. Tapi yang paling itu tuh Bye guys. Gue dari awal masuk tahunnya dia pagi itu ya, udah dari awal masuk tahunnya sampai sekarang gue udah tahu udah gue maksudnya gimana guys ya di hari kan gue kayak tetangga kayak gue gitu aja datang banyak datang dari itu kan cuma coba beli kalau masuk sore SOP-nya kan kayak novel tangga terus dikirim ke grup video